Oke, di podcast kali ini saya ingin share ya, saya ingin sharing atau saya ingin ngomongin mengenai kejadian market hari ini tanggal 5 April 2021 ya, di mana IHSG ditutup melemah atau minus 0,68%. Ya, jadi setelah libur panjang bukannya IHSG naik tapi malah justru turun ya. Jadi buat teman-teman yang habis liburan menantikan bursa naik, bukannya naik tapi justru turun gitu. Dan apakah ada hubungannya dengan BP Jam Sostek ya, di mana isu yang beredar kemarin BP Jam Sostek siap-siap mengguyur saham ya, mengguyur bursa saham yang menyebabkan IHSG bisa turun kembali. Ya. Cuman sebelum kita membahas itu ya, saya ingin sharing sedikit ya mengenai teman saya yang tadi tanya kepada saya, Ros, kenapa saham PTBA ini turun 4% gitu? Padahal saham-saham batubara yang lain ini naik. Ya, bahkan ITMG naik 8% gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Nah, jawabannya pasti juga saya yakin teman-teman juga pasti tahu ya, di mana PTBA hari ini membagikan dividen dengan dividen payout ratio hanya 35%. Ya, ini yang dinilai oleh market ya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan prediksi. Ya, kalau kita lihat secara historis ya, selama 3 tahun terakhir sebenarnya PTBA ini rajin membagikan dividen dengan payout ratio di atas 70%. Bahkan tahun 2020 kemarin PTBA memberikan dividen dengan payout ratio sampai 90% gitu. Ya, cuman sayangnya di tahun 2021 ini di luar ekspektasi ya, di luar ekspektasi para pelaku pasar, di mana mereka menggadang-gadang nih PTBA ya seharusnya paling tidak 70% gitu. Ternyata salah teman-teman ya, ternyata salah. Dalam RUPS hari ini ya diketok palu bahwa dividen yang dibagikan hanya 35% dari laba yang dihasilkan tahun kemarin. Ya, jadi bayangkan teman-teman sekalian ya, tahun 2020 kemarin labanya turun. Ya, ditambah dengan dividen payout rasionya yang makin kecil, otomatis bagi kita yang mengharapkan dividen dari PTBA ya siap-siap dividen tahun ini sangat kecil gitu. Ya, sangat kecil ya. Akhirnya ya karena di luar ekspektasi ya, orang-orang kecewa, akhirnya orang-orang jual saham PTBA dan menyebabkan PTBA turun. Ya, PTBA turun, padahal saham-saham batubara yang lain naik. Nah, cuman yang saya soroti adalah seperti ini teman-teman sekalian ya. Harga saham memang pada dasarnya akan dipengaruhi oleh sentimen atau oleh euforia atau oleh persepsi market, tetapi di jangka pendeknya saja. Ya, kenapa? Karena yang namanya harga ini kan pertemuan antara supply and demand ya, dimana jika supply-nya banyak, demand-nya kecil ya harganya akan turun ya. Begitu juga sebaliknya, ketika demand-nya banyak, supply-nya kecil ya, harga sahamnya akan naik. Nah, hari ini karena rata-rata orang kecewa dengan PTB, akhirnya supply-nya jadi banyak yang menyebabkan harga sahamnya ini turun ya, dan dalam jangka pendek biasanya akan selalu berlaku seperti itu. Nah, cuman bagi kita para investor jangka panjang ini justru adalah hal yang menarik gitu. Ya, di saat orang-orang jual, padahal kita tahu para investor jangka panjang yang punya visi, punya time horizon panjang, ya, harga batu bara saat ini sedang tinggi-tingginya di atas $90 per ton. Ini adalah harga batu bara yang hampir naik 100% dibandingkan tahun 2020 kemarin. Artinya apa? Artinya sebenarnya bisa diproyeksikan tahun 2021 ini seharusnya kinerja dari saham-saham batubara itu akan naik signifikan. Ya, asal ya produksinya tetap saja ya. Produksinya nggak perlu naik ya, volume penjualannya nggak perlu naik, tetap ya, asalkan tetap saja itu insya Allah pasti akan membuahkan kinerja yang sangat positif. Dan ketika orang-orang melihat bahwa kinerjanya sangat positif, ya, mau nggak mau mereka juga akan tertarik untuk membeli ke batu bara ini gitu, ke saham-saham batu bara yang membuat nanti harga sahamnya akan naik lagi gitu. Ya, jadi buat kita para investor jangka panjang seharusnya kita melihat harga PTBA yang turun ini sebagai sebuah peluang. Ya, sebagai sebuah peluang bahwa harga sahamnya sekarang sudah dihargai lebih murah lagi dari biasanya gitu. Ya, lebih murah lagi dari biasanya. Ya. Dan apakah besok naik atau turun
pastinya saya juga tidak tahu ya, karena saya paling males untuk memproyeksikan besok naik atau turun, karena saya paling tidak, target saya adalah di atas 1 tahun ya. Target saya di atas 1 tahun. Kenapa? Karena saya mencari potensi cuan yang tebal 50-100%. Jadi tidak hanya 5%, 10%, tapi 50-100%. Dan itu sangat bisa didapatkan dengan konsisten ya, dengan tenang, terutama dengan nyaman, tanpa kita harus takut akan harga sahamnya turun atau uang kita hilang. Itu kalau kita punya time horizon yang panjang gitu. Ya, jadi kesimpulannya seperti apa untuk PTBA ini? Nggak perlu khawatir teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pegang PTBA dan harga sahamnya turun, nggak perlu khawatir teman-teman ya. Panjangin time horizonnya. Ya, tunggu sampai kira-kira ya akhir tahun ini atau paling tidak sampai tahun depan ya. Insya Allah saya sih optimis gitu. Saham-saham batu bara ini akan bangkit dan PTBA pun juga akan bangkit lagi. Saya menjauhkan PTBA bisa tembus 4.000 gitu ya. Oke ya, jadi jawabannya sudah clear bahwa PTBA hari ini turun karena dividennya kecil ya, di luar dari ekspektasi market. Ya, nah, sekarang balik lagi nih ke IHSG yang turun hampir 1% ya. Ini juga mungkin ada kaitannya juga dengan PTBA juga ya. Kenapa? Karena banyak orang merepresentasikan ya, atau banyak orang menilai bahwa penurunan IHSG ini salah satunya ya, sekali lagi salah satunya, bukan karena hanya satu-satunya, bukan ya, tapi salah satunya karena BPJS TK atau BP Jam Sostek dia akan mengurangi porsi sahamnya ya, porsi saham alias BP Jam Sostek ini akan mengguyur bursa dengan saham-saham yang dimilikinya, alias menjual secara masif mungkin ya, saya tidak tahu secara masif ataupun bertahap, kemungkinan bertahap ya, tapi intinya BP Jam Sostek akan jualan saham dan menyebabkan saham-saham tertentu pasti turun cukup dalam ya. Nah, sekarang akan kita lihat nih kira-kira apa sih BP Jam saham-saham yang dipegang oleh BP Jam Sostek, dan kira-kira berapa banyak saham-saham yang akan diguyur di market gitu ya. Oke, kita bahas dulu nih mengenai portofolio dari BP Jam Sostek ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita baca di berita ya, sayangnya informasi ini saya beri disclaimer dulu ya. Informasi ini saya ambilkan hanya dari berita saja ya, dari news. Ya, kenapa? Karena saya tidak menemukan laporan keuangan BP Jam Sostek terbaru ya. Jadi terakhir itu di websitenya laporan keuangan yang terbaru masih di tahun 2019. Ya, artinya itu sudah terlalu lama untuk kita analisa. Oke, sorry. Ya, jadi itu sudah terlalu lama ya, 2019. Jadi bahkan tahun 2020 pun ya, 2020 triwulanan pun itu tidak ada gitu. Jadi kita ya blank gitu ya. Kita sebagai investor yang selalu analisa laporan keuangan untuk analisa BP Jam Sostek ya pastinya blank ya. Jadi saya ambilkan dari news, khususnya CNBC. Ya, karena datanya banyak dari CNBC ini. Kemudian di mana news ya, di mana CNBC ini mendapatkan data, karena dari setahu saya dari pertemuan antara Direktur Utama BP Jam Sostek ke DPR ya, laporan ke DPR. Kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa baca lagi beritanya ya, karena saya lupa. Ya, oke, tapi kita bahas sekilas saja ya mengenai BP Jam Sostek. Jadi BP Jam Sostek ya, total kelolaan dana investasinya saat ini mencapai kurang lebih 480 triliun rupiah ya, 489 triliun rupiah, itu angka yang sangat besar. Ya, dari mana BPJS dapatkan dana sedemikian besar ini? Ya, dari iuran kita. Ya, dari iuran kita yang kita kerja di perusahaan, pasti kita membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran inilah yang akan dikelola oleh BP Jam Sostek ya, dan dikumpulkan itu sebesar 489 triliun. Ini besar banget ya. 489 triliun sebenarnya porsi terbesarnya bukan dari saham ya, bukan ditempatkan di instrumen saham, melainkan di obligasi.
Ya, jadi sekitar 65% kelolaan dari BP Jam Sostek itu ada di obligasi. Ya, obligasi ini termasuk aman ya. Sebenarnya mengenai aman atau tidak kita juga belum tahu, karena apakah yang dibeli ini adalah obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Cuman kalau saya lihat, saya baca beritanya, sepertinya porsi terbesar masih obligasi pemerintah atau Sun, yang artinya Sun ini resikonya nol ya, zero risk untuk obligasi pemerintah ya, karena sepanjang negara Indonesia ini masih berdiri ya, dan sepanjang rakyat maupun perusahaan ini terus membayar pajak, insya Allah negara Indonesia tetap akan membayar kewajibannya ya, berupa kupon maupun pengembalian pokok dari obligasi yang diterbitkan gitu ya. Nah, terus berapa pengelolaan di saham? Di saham hanya sebesar 14%. Ya, jadi sebenarnya kecil. Jadi sebenarnya risk profile dari BP Jam Sostek ini sudah terukur, sudah tepat menurut saya ya. Instrumen yang bisa ya, atau punya potensi untuk memberikan return besar tetapi dengan risiko besar, itu adalah saham, dan porsinya kecil 14%. Cuman 14% dari 489 triliun yaitu tetap nilai yang besar gitu ya, tetap melibatkan jumlah uang yang besar sebesar 68,6 triliun ya. Dan pengelolaan 68 triliun ini besar banget ya. Jadi kalau misalkan BP Jam Sostek ini melakukan aksi pembelian atau penjualan, itu pasti akan mempengaruhi harganya. Ya, harga saham itu sendiri. Ya, jadi apa yang dilakukan BP Jam Sostek, apalagi kalau sudah berencana akan menjual saham-saham dari yang dimiliki oleh BP Jam Sostek, ya siap-siap harga saham tersebut dalam jangka pendek akan turun ya. Sekali lagi ya, dalam jangka pendek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saham-saham apa saja yang dimiliki oleh BP Jam Sostek. Ya, ini kalau saya pelajari di laporan keuangan di 2019 kemarin ya, ini saya juga sepintas membaca laporan keuangannya. Rata-rata BP Jam Sostek membeli saham-saham yang masuk di dalam indeks LQ45. Artinya komposisinya tepat ya. Penempatannya tepat. Kenapa? Karena ketika bicara mengenai dana yang besar, ya, bicara mengenai apalagi BP Jam Sostek ini bicara mengenai investasi yang jangka waktunya cukup pendek seharusnya ya, karena ada klaim ya, berbeda kalau private equity. Private equity pastinya time horizonnya lebih panjang ya, lebih panjang. Beda kalau seperti asuransi. Ya, asuransi biasanya time horizonnya lebih pendek. Nah, kalau lebih pendek maka dia harus membeli instrumen yang liquid. Artinya ketika sewaktu-waktu dia akan membeli atau menjual dalam jumlah yang besar, itu marketnya ada gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan dia terpaksa harus membayar klaim, dia harus menjual instrumen investasinya dan ternyata marketnya tidak ada atau tidak liquid, dia akan kesulitan menjual instrumen investasinya. Dan apa yang terjadi ya? Yang terjadi akhirnya gagal bayar ya, seperti berita-berita kemarin ya, di mana banyak sekali aset manajemen yang gagal bayar karena dia membeli saham-saham atau instrumen investasi yang tidak liquid. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya pemilihan saham di LQ45 itu juga tepat, karena ketika BP Jam Sostek mau beli ataupun mau jual, ada marketnya. Nah, sekarang saham-saham apa saja nih yang dimiliki oleh BP Jam Sostek ya? Mungkin saya akan sebutkan di sini ya. Nah, saya sebutkan sepintas ya. Ada Antam, ASI, BPJA, BBCA, BBRI, kemudian ada JSMR, ada Wika, ada Telkom, ada SMGR, ada PTBA dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat market hari ini tanggal 5 April 2021, saham-saham yang saya sebutkan tadi itu memang turun semua gitu. Ya, bahkan beberapa di antaranya itu kena ARB. Ya, contohnya seperti saham-saham infrastruktur hari ini ya, seperti Wika, PTPP, WSKT kena ARB semua. Apakah salah satunya diguyur BPJS atau BP Jam Sostek ini? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi karena kita tidak tahu realnya, tapi ada indikasi di situ juga gitu ya. Nah, sebenarnya
apa yang harus kita lakukan? Kan sebenarnya pertanyaannya kan seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita kadung memiliki saham-saham yang dimiliki oleh BP Jam Sostek ya. Nah, saya akan kembali lagi ke prinsip dasar investasi ya, kalau saya pribadi ya. Yang namanya investasi pasti yang pertama dibutuhkan waktu yang panjang ya, atau time horizonnya harus panjang. Kalau misalkan Anda memiliki time horizon pendek ya, seperti hanya trading mingguan, bulanan, atau bahkan harian ya, hari ini beli kalau besok kalau bisa besok jual, ya itu namanya bukan investasi ya, tapi lebih ke spekulasi. Ya, spekulasi ya, atau trading atau apapun itu namanya, atau mungkin memang pekerjaan Anda adalah trading saham harian yang dimana Anda mencari capital gain yang tipis-tipis ya, misalkan 5% keluar 5% keluar, tapi secara harian ya, bisa jadi seperti itu ya. Itu juga nggak masalah, tapi intinya adalah ketika kita kembali lagi ke prinsip investasi, maka pertama kali yang harus kita cermati adalah time horizonnya harus panjang. Ya, jadi kita nggak bicara mengenai 1 hari, ya, nggak bicara mengenai 1 minggu, nggak bicara mengenai 1 bulan, tapi panjang. Kalau saya sendiri paling minimal 1 tahun, ya, biasanya di atas 1 tahun. Ya, kenapa? Kenapa harus panjang? Ya, selain yang pertama karena prinsip investasi harus panjang, memang time horizonnya. Yang kedua supaya kita lebih tenang. Ya, lebih tenang, lebih rileks, lebih nggak deg-degan, ya, lebih santai, lebih bisa mengurusi hal-hal lain daripada hanya melihat chart yang ada di monitor setiap harinya. Ya, ini penting ya buat kita, terutama buat kita yang memiliki rutinitas lain di samping harus mengamati chart saham harian gitu ya. Jadi time horizon harus panjang. Kemudian yang kedua, balik lagi ke valuasinya gitu. Apakah kita membeli saham itu saat valuasinya sedang murah atau mahal gitu? Ya, saat memang harganya lagi menarik untuk dibeli atau sudah kemahalan. Karena yang namanya saham ya, ini tidak berbeda buat saya ya, tidak berbeda dengan kita melakukan bisnis di biasanya gitu. Ya, kalau misalkan kita bisnis ya harapannya kita bisa untung ya, bisa naik. Ya, ketika kita bisa mendapatkan laba atau bisa menghasilkan laba, labanya balik lagi ke modalnya naik, ekuitasnya naik. Ini yang membuat valuasinya bisa kita hargai lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita beli saham ya, jadi selain fundamental yang bagus, harganya ini juga bagus enggak ini? Ya, atau jangan-jangan kita belinya kemahalan. Ketika misalkan harga saham ya, valuasi wajarnya misalkan ya, atau nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya kira-kira 1.000, tapi Anda belinya di 3.000, ya ini jadi tidak menarik gitu ya untuk investasi. Yang menarik adalah ketika kita bisa menilai valuasi sahamnya 1.000 ya, dan harga saat ini masih 500. Nah, ini yang menarik gitu. Ya, ini yang menarik. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke prinsip investasi tadi ya, kita kembali lagi nih, kita kita cek lagi kira-kira saham yang kita beli apakah memang harganya sudah kemahalan atau memang sudah murah sebenarnya. Ya, dan kalau saya lihat saham-saham yang ARB hari ini ya, seperti Wika, PTPP dan sebagainya, memang valuasinya mahal sejak Januari kemarin ya, di mana harganya sudah mencapai puncak, itu sudah mahal gitu. Ya, jadi memang menurut saya ya wajar sekarang turun gitu. Ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari saham ini, karena kita sudah kadung membelinya di harga yang mahal gitu ya. Kalau pengalaman saya, supaya untuk memperkecil cut loss, jualnya saat IHSG-nya bullish. Ya, jadi beres-beres portofolio saya biasanya akan beres-beres portofolio saat IHSG bullish ya, karena kita sudah kadung nyangkut dan nyangkutnya sudah kadung turun. Ya, jadi menurut saya tunggu saat IHSG bullish baru kita beres-beres portofolio gitu. Ya. Nah, oke, ini mengenai mengenai tahapan atau apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah kadung beli saham di harga mahal gitu ya. Nah, semoga podcast kali ini bisa memberikan tambahan wawasan ya.
Semoga bisa bermanfaat. Silahkan teman-teman jika ingin menghubungi saya, teman-teman bisa follow Instagram saya Erose Perwita, kemudian bisa DM saya. Insya Allah nanti pertanyaan dari teman-teman akan saya jawab di podcast selanjutnya ya. Dan juga teman-teman silahkan kunjungi blog saya investgo.id. Ya, di situ saya nulis blog, siapa tahu bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir ya. Tunggu podcast saya selanjutnya dan salam passive income.